Setahun setelah kejadian itu, mendadak Pak Darmaji sakit yang sampai akhirnya itu merenggut nyawa Pak Darmaji. Marlan yang tidak sampai hati itu tidak meninggalkan bibinya ya, karena kasihan. Maka Marlan tetap menemani bibinya tinggal di rumah tersebut. Walaupun di dalam hatinya ia merasa was-was dengan segala macam kejadian yang sangat mengerikan itu. Namun di sisi lain, sebagai lelaki, ia semakin penasaran ya, ingin memecahkan teka-teki yang selama ini sangat membebani pamannya itu. Hingga pada suatu malam, kembali ia menemukan suatu kejadian yang mengerikan, seperti halnya kejadian tempo hari itu ya. Malam hari itu adalah malam ketujuh hari kematian pamannya. Sehabis acara selamatan ya, biasa kalau orang 7 harian ada selamatan, kemudian tahlilan dan lain sebagainya, mengirimkan doa. Malam itu kembali sunyi ya. Walaupun malam sudah larut, Marlan belum bisa memejamkan mata. Dari tempat tidurnya ya, samar-samar telinga Marlan mendengar orang mengerang, seperti menahan sakit yang sangat luar biasa. Perlahan-lahan ia bangkit dan mencari dari mana datangnya suara tersebut. Dan ternyata suara itu kembali dari dalam sumur itu, pemirsa. Dengan jantung yang berdebar-debar, ia mendekati sumur tersebut dan mendadak ia terkejut, pemirsa. Karena suara itu pernah dikenalnya. Ya, suara itu adalah suara pamannya sendiri. Ternyata dugaannya benar. Begitu matanya melihat ke dalam sumur itu, kembali ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Ia melihat pamannya itu menggapai-gapai tangannya, sedangkan satu tangannya lagi itu telah putus dan dimakan makhluk besar yang sangat mengerikan itu. Karena tak sampai hati melihat ratapan pamannya itu, maka Marlan berlari sangat kencang sekali, kemudian mencari bibinya, yaitu Ibu Darmaji. Saat itu sang bibi sedang berada di dalam kamarnya, pemirsa. Ia sedang menangis pilu mendengar ratapan suaminya itu. Kini ia hanya bisa menyesali semua itu. Begitu melihat keponakannya datang, tangis Bu Darmaji semakin menjadi-jadi. Akhirnya kepada Marlan, Bu Darmaji berterus terang bahwa Bu Darmaji memang punya pesugihan yang bernama Pesugihan Butoijo yang bersemayam di sumur tua belakang rumahnya. Dan siluman Butoijo itu telah memakan korban sebanyak 9 orang. Mendengar semua itu, Marlan benar-benar merinding dan benar-benar sangat heran sekali. Menurut cerita sang bibi ya, cara mendapatkan pesugihan ini pun sangat mengerikan sekali. Bu Darmaji bersama suaminya mendapatkan pesugihan ini sekitar tahun 1965. Cara mendapatkannya yaitu harus mengorbankan salah seorang yang dicintainya. Waktu itu Pak Darmaji dan Bu Darmaji mengorbankan anaknya sendiri yang masih bayi. Dalam upacara untuk mendapatkan pesugihan itu, setelah juru kunci ya menyampaikan segala sesuatu yang menjadi persyaratannya, kemudian mereka disuruh menengok ke dalam sebuah sumur ya, sebuah sumur khusus ya, sumur percobaan namanya. Di dalam sumur itu ia melihat anak satu-satunya yang ia sayangi diterkam suatu makhluk yang sangat mengerikan.
Dalam sumur itu, ia melihat tubuh anaknya dicabik-cabik makhluk aneh hingga tubuh anaknya tersebut berubah menjadi darah yang sangat mengerikan sekali. Sebenarnya itu hanya gambaran. Bila ia tidak tega melihat itu semua, ia bisa menggagalkan perjanjian yang telah disepakati itu. Namun bagi mereka yang telah gelap mata ya, ia akan tetap pada pendiriannya. Bagi mereka yang tetap pada pendiriannya, yang masih menginginkan kekayaan duniawi seperti halnya Pak Darmaji dan istrinya, setelah melihat sumur tersebut ya, oleh juru kunci, Pak Darmaji dan istrinya disediakan makanan yang sangat istimewa sekali, nasi putih dengan lauk pauk daging yang sangat membangkitkan selera, yang sangat lezat sekali kelihatannya. Karena lapar setelah menempuh perjalanan jauh, mereka langsung melahap makanan tersebut. Daging yang menjadi lauknya tersebut, bila orang lain yang melihatnya, sebenarnya adalah tubuh anaknya sendiri, pemirsa. Sebenarnya saat Pak Darmaji menggigit lauknya ya, yang disediakan bersama nasi putih tadi yang sangat lezat tadi, di rumah Pak Darmaji itu, anaknya mengerang kesakitan karena lengan dan pahanya seperti ada yang menggigit secara goib. Begitulah setelah sampai di rumah ya, setelah ritual selesai, kemudian Pak Darmaji pulang ke rumah. Pak Darmaji dan istrinya mendapatkan anaknya telah meninggal dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Namun mereka harus bisa menerima segala akibat yang diperbuatnya itu, pemirsa. Nah, setelah mengetahui cerita tersebut, Marlan tak sanggup lagi untuk tinggal di rumah itu. Akhirnya Bu Darmaji hanya tinggal sendirian di rumah tersebut. Bahkan Bu Darmaji akhirnya menjadi orang gila, stres dan menjadi gelandangan sampai akhirnya ajal menjemput Bu Darmaji tersebut. Begitulah pemirsa sekalian cerita tentang siluman pesugihan Buto Ijo, dan menurut penuturan penduduk setempat ya, sampai sekarang keangkeran sumur tersebut masih sangat ditakuti penduduk yang tinggal di sekitarnya. Semoga cerita itu tadi memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua, bahwa yang namanya pesugihan itu sangatlah merugikan kita semua dan tidak akan membawa kebahagiaan bagi kita semua, pemirsa. Dengan melakukan pesugihan itu, kita telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu menukar nyawa anak kita dengan harta dunia yang tidak seberapa, pemirsa sekalian. Benar tidaknya cerita tersebut, wallahu alam, kami juga tidak tahu. Yang mana itu hanyalah penuturan dari salah seorang narasumber yang telah menuliskan ceritanya secara runtut. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.